Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah hari ini semuanya masuk? Oke, hari ini semuanya masuk. Ketua kelas, siapa ketua kelas di sini? Tolong dipimpin doa. Iya. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Anissa, Amalia, Damar, Elma, Nomi, Barep, Tamara, Hergiawan. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Bagi kalian yang baru saja masuk kelas 10, pelajaran kimia adalah hal yang baru. Sebelumnya kalian belajarnya IPA, lalu akan mempelajari tentang fisika dan biologi kan di SMP atau MTS. Nah, Ibu ada dua barang. Yang satu parfum, body mist, terserah kalian menyebutnya apa. Yang satu minuman. Menurut kalian, dari dua barang ini, apa saja yang dapat dikategorikan masuk dalam kimia? Ayo, apa saja? Ya, silahkan. Damar. Ya, Damar tadi bilang bahwa minuman ini ada pengawetnya. Benar. Ada lagi? Ya, silahkan Tamara. Ya. Tamara bilang bahwa parfum ini ada alkoholnya. Lalu juga dalam minuman bisa jadi ada pewarna. Ada lagi? Boleh loh tentang bahan wadahnya atau yang lain. Iya, Elma, silahkan. Elma tadi bilang kaca juga dari kimia, dipelajari dalam kimia. Lalu botol yang digunakan untuk minuman ini dari plastik yang juga dipelajari kimia. Iya, yang disebutkan teman-teman kalian tadi sudah benar. Semuanya tadi masuk dalam kimia dan dipelajari di kimia nanti. Terkait minuman dan parfum yang sudah disebutkan teman-teman kalian tadi, hari ini kita akan mempelajari KD 3.1 tentang memahami metode hakikat ilmiah, ilmu kimia, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan hakikat dan peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan metode ilmiah dalam suatu masalah dengan tepat. Nah, meta pembelajaran hari ini tentang hakikat dan peranan ilmu kimia serta metode ilmiah. Yang pertama kita pelajari tentang hakikat ilmu kimia. Yang kedua, peranan ilmu kimia, ada cabang ilmu kimia dan manfaatnya. Yang ketiga, metode ilmiah, di mana nanti ada karakteristik metode ilmiah dan tahap-tahap dalam metode ilmiah. Yang pertama kita pelajari tentang hakikat ilmu kimia. Lihat dalam slide. Ilmu kimia mempelajari susunan materi. Contoh, oksigen. Oksigen tersusun dari 2 atom O. Lalu CO2 atau karbon dioksida tersusun dari atom karbon atau C dan atom O yang nantinya kalian akan pelajari pada materi-materi selanjutnya. Yang kedua, ilmu kimia mempelajari struktur materi. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang atom-atom. Atom itu tersusun dari apa saja, sifat atomnya bagaimana. Nanti kalian akan mempelajari sistem periodik unsur. Lalu selanjutnya mempelajari tentang sifat materi. Nah, sifat materi itu ada sifat fisikanya dan sifat kimianya. Misal suhunya berapa, terus warnanya apa, titik didihnya berapa. Selanjutnya ilmu yang mempelajari perubahan materi. Misal beras menjadi tepung beras, lalu terjadinya perkaratan dan lainnya. Selanjutnya kita belajar tentang peranan ilmu kimia. Nah, ilmu kimia tadi seperti yang Ibu contohkan di depan, kimia itu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari cabang-cabang ilmu kimia. Kimia organik nanti akan mempelajari tentang sintesis, reaksi, komposisinya, contohnya alkohol, bensin. Selanjutnya kimia anorganik. Di sini akan mempelajari tentang material-material yang ada di bumi, misalnya mineral, logam, dan lainnya.
Kimia analitik, penelitian mempelajari tentang kualitatif dan kuantitatif pengembangan dan aplikasi alat. Contohnya itu titrasi. Nanti ada alat spektro, UV vis, dan lainnya. Selanjutnya biokimia. Nah, biokimia ini terkait dengan materi biologi. Misalnya, ada yang tahu masih ingat materi biologi apa saja yang dipelajari di SMP? Ya, Damar apa? Ya, Damar tadi bilang tentang fotosintesis, respirasi. Benar yang dikatakan Damar tadi, respirasi, fotosintesis, dan masih ada lagi mempelajari juga karbohidrat, mineral dalam tubuh, lalu vitamin, lemak, dan lainnya. Selanjutnya, kimia lingkungan. Nah, kimia lingkungan ini berkaitan dengan masalah atau perbaikan di lingkungannya, misal pengolahan limbah, pengolahan sampah, farmasi, penelitian, mengisolasi zat aktif di alam, mensintesis untuk pengembangan obat-obatan. Lalu selanjutnya, kimia fisika. Nah, kimia fisika ini berkaitan dengan ilmu fisika. Contohnya, mempelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia. Selanjutnya, ilmu pangan. Nah, ilmu pangan ini penelitian untuk meningkatkan kualitas makanan. Selanjutnya, kimia inti atau radioaktif. Nah, ini penelitian tentang zat-zat radioaktif untuk dilakukan pemanfaatannya, pengembangannya dalam bidang kesehatan bisa, dalam bidang pertanian juga bisa. Misalnya pada ronsen itu juga menggunakan radioaktif. Lalu pada tanaman yang nanti beras, ada suatu cara di mana beras itu nanti jadi bersih, bagus, penyimpanannya lama. Kalau nggak salah namanya iradiasi. Nah, selanjutnya manfaatnya, manfaat ilmu kimia. Yang pertama, dalam bidang kedokteran itu menemukan cara efektif obat masuk dalam tubuh atau melawan penyakit dalam tubuh. Misalnya jadi tahu, oh bagusnya itu lebih baik lewat obat tablet atau suntikan atau bagaimana. Juga penemuan vaksin. Lalu selanjutnya bidang pertanian. Nah, itu nanti menganalisis kesuburan tanahnya bagaimana, lalu pembuatan pupuk agar tanah itu selalu subur. Ketika zat dalam tanah itu berkurang, dengan pupuk juga bertambah. Lalu dalam menghilangkan hama menggunakan pestisida. Selanjutnya bidang biologi. Nah, pada proses kimia itu juga mempelajari fotosintesis seperti tadi, lalu proses karbohidrat itu seperti apa, lalu proses respirasi seperti apa. Selanjutnya bidang geologi. Geologi ini berkaitan dengan kimia, cabang ilmu kimiaan organik, yaitu tentang batu-batuan, mineral. Selanjutnya bidang hukum sebagai bukti kriminalitas atau kriminologi. Bukti apa? Tentang bukti sidik jari. Nah, sidik jari itu ketika disemprot AgNO3 lalu terkena cahaya, sidik jarinya akan berubah menjadi kecoklatan atau hitam. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, apa Tamara? Ya. Tamara tadi bertanya bagaimana peranan kimia dalam menyelesaikan masalah global. Nah, teknik biogas tentang penanganan kotoran-kotoran ternak yang nantinya bisa dijadikan bahan bakar pengganti gas LPG. Ayo yang di belakang kenapa ketawa sendiri? Diperhatikan ya di PPT-nya. Penting loh. Oke. Yang di belakang jangan rame lagi ya. Sekarang perhatikan, kita akan masuk tentang metode ilmiah. Proses berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis, empiris, dan terkontrol. Jadi dalam berpikir metode ilmiah, kita harus dalam keadaan sadar dan terjaga. Dalam berpikir metode ilmiah juga harus logis alasannya dan dapat dilakukan lagi oleh ilmuwan yang lain dalam keadaan yang sama, oleh ilmuwan yang bidangnya juga sama.
Kita akan belajar tentang karakteristik metode ilmiah. Pertama, kritis dan analitis. Metode yang menunjukkan proses pengidentifikasi dan metode penyelesaiannya. Yang kedua, logis. Dapat ditemukan argumen ilmiah dan kesimpulan yang didapatkan nanti rasional. Yang ketiga, objektif. Seperti yang Ibu bilang tadi, ilmuwan pada bidang yang sama juga dapat melakukan dalam keadaan yang sama. Selanjutnya, konseptual. Konseptual ini berarti penelitian harus berdasarkan teori dan konsep. Selanjutnya, empiris. Empiris ini dilakukan berarti penelitian itu harus berdasarkan fakta lapangan. Misal faktanya itu, data faktanya 5, 10, 12. Tidak boleh dimanipulasi jadi 5, 10, 15. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar tahap-tahap dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Nah, masalah ini dapat ditemukan dengan sengaja atau berdasarkan pengamatan, lalu dituliskan dalam kalimat tanya. Misal, faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Selanjutnya, menyusun kerangka teori. Ini mencari informasi-informasi yang mendukung rumusan masalah. Mencari informasi tentang faktor apa yang mempengaruhi kelarutan dalam air. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih perlu dibuktikan dengan penelitian. Lalu, misal, ternyata faktor hipotesisnya itu ternyata faktor yang mempengaruhi kelarutan itu tentang suhu dan pengadukan. Seperti itu. Atau tentang banyaknya gula atau massa dengan suhu. Lalu selanjutnya, penelitian. Nah, penelitian ini membuktikan hipotesis tadi untuk menjawab rumusan masalah data lapangan. Jadi nanti ada data, bisa jadi data kuantitatif berupa angka atau data kualitatif berupa gejala. Lalu selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Nah, data kuantitatif tadi diolah. Jadi ternyata dari hasil data kuantitatif yang mempengaruhi itu waktu pengadukan, suhunya, massanya, seperti itu. Lalu selanjutnya, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan itu dari hasil dari penelitian yang didapat di lapangan. Setelah diolah, akan menemukan hasil yang akan menjawab dari rumusan masalah tadi. Rumusannya tadi, faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Nah, ternyata faktornya itu ada suhunya, ada berat masanya, massa dari gula, waktu pengadukannya, dan lainnya. Lalu selanjutnya, publikasi hasil. Nah, publikasi ini agar tadi bisa dilakukan oleh ilmuwan lain dalam keadaan yang sama. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, Ibu bagi kelompok, silahkan yang depan menghadap ke belakang. Nah, itu kelompok kalian. Ibu akan bagikan kertas yang isinya soal, silahkan kalian kerjakan. Setelahnya nanti, setelah 30 menit, silahkan presentasikan ke depan. Lalu kita bahas bersama. Oke, mengerti? Petunjuk arahan berkelompok? Baik, semuanya mengerti. Ibu bagikan. Oke, 30 menit dari sekarang ya. Nah, sudah 30 menit, silahkan kelompok 1 dan seterusnya mempresentasikan ke depan. Oke, bagus semuanya. Tadi kita sudah kerja kelompok, lalu dipresentasikan, lalu sudah kita bahas bersama. Sebelum pelajaran berakhir, kita tarik kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Silahkan acungkan jari. Iya, Tamara, silahkan. Iya, tadi Tamara menjawab, kita sudah mempelajari hakikat ilmu kimia, cabang ilmu kimia, peranan ilmu kimia, metode ilmiah.
Nah, oke. Itu tadi yang sudah kita pelajari. Benar, Tamara? Ibu akan memberikan tugas rumah dari halaman 11 sampai halaman 12, A sampai C, dikerjakan di rumah, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang keselamatan laboratorium. Apa saja yang digunakan di laboratorium, misal jas lab, sepatunya seperti apa, menggunakan masker, lalu alat-alat apa saja yang digunakan di laboratorium, lalu simbol-simbol keselamatan. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.